Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldo Wibianto, dan kita akan sama-sama mereview kemenangannya Liverpool atas Spurs yang baru aja selesai tadi. Let's go. Oh iya benar menang. Sorry, agak sedikit insecure gitu ya. Ragu-ragu gitu, benar menang ternyata habis dikonfirmasi. Ya, Liverpool menang 1-3. Nonton tadi, nonton kok, jangan khawatir. Dan kita akan sama-sama review, tapi gue bingung nih mulainya dari mana. Sebentar, gue ada beberapa poin yang mau kita bahas. Kita mulai dari, oke. Pertama gue mau mulai dulu dari tengah, karena di sini magicnya kalau menurut gue untuk pertandingan malam tadi luar biasa ya. Komposisinya sangat-sangat bekerja, komposisinya works gitu ya. Pemilihan pemainnya ya, ada Gini Wijnaldum, Thiago, dan juga James Milner gitu. Pertama, Thiago. Thiago ini respect sih gua. Di pertandingan ini gua respect sama Thiago. Kalian kalau ngikutin video-videonya Red Sales TV tahu seberapa kritisnya gua terhadap orang ini, seberapa seberapa apa ya istilahnya ya. Gue tuh salah satu orang yang gak mau over over ini over react sama orang ini gitu loh. Karena banyak banget menurut gue orang-orang yang terlalu overhype lah gitu ya sama orang ini. Gue tuh sampai pertandingan Liverpool lawan MU kemarin itu masih masih ngeraguin orang ini gitu loh. Apakah orang ini bisa ngeblend atau bahkan mempertajam sistemnya Liverpool gitu ya. Karena ya secara kualitas mungkin orang ini nggak diragukan gitu kan, kualitas individu. Tapi kan ini kan permainan tim gitu kan. Apakah orang ini masih bisa gitu ngeblend sama sistemnya Liverpool. Tapi untuk pertandingan malam tadi lawan Spurs, respect sih. Eh, Daya juangnya, terus juga dari cara bermainnya, dikasih free roll ke depan gitu kan ya. Terus juga umpan-umpannya ya, kalau umpan-umpan nggak diragukan lagi ya. Tapi gue seneng lihat daya juangnya gitu. Jadi orang ini dapat respect lah, main sampai dibalut kepalanya masih oke gitu ya. Jadi untuk pertandingan kali ini gua angkat topi lah untuk untuk Thiago. Kemudian ada Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum bermain sebagaimana harusnya Gini Wijnaldum bermain, luar biasa seperti biasa as always. Lalu Milner. This is where the magic happen. Ini dimana keajaibannya bekerja gitu. Keajaibannya dimulai. Itu ada di Milner. Gue rasa ini yang hilang ketika kita lawan MU di Anfield. Ketika itu kita naruh Shaqiri. Terasa sangat kalau lihat di atas kertas itu terasa sangat kreatif ya komposisinya. Tapi kan ternyata nggak bekerja. Tapi ketika lawan Spurs tadi, gua ngerasa lini tengah Liverpool tuh jauh lebih stabil. Gini Wijnaldum dan Thiago main ngangkat ke atas, di mana terus kemudian Milnernya apa ya, berperan sebagai kalau dibilang DM apa holding gitu ya nggak terlalu juga, tapi memang lebih stabil aja ada dia gitu loh. Ada Milner gitu. Dan kestabilan yang ada di lini tengah ini ngefeknya kemana-mana, termasuk ke fullbacks kalau menurut gua. Di fullback Trent Alexander-Arnold, wah outstanding lah ya, luar biasa. Di pertandingan ini Trent berhasil menutup mulut para haters ya, yang belakangan ini mulai semacam menghujat dia lah ya. Ini seakan mereka ini dan para hatersnya ini kebanyakan juga dari fans Liverpool ya. Ya tentu saja sih, tentu saja. Tapi nih orang-orang lupa kayaknya nih tren ini masih umur 22. Gua tuh salah satu orang yang bukan meragukan, tapi gue tahu ada yang salah dengan orang ini beberapa waktu lalu gitu loh. Ada yang salah dari cara dia bermain gitu loh. Kemarin gue declare, bukan kemarin sih, tapi beberapa waktu lalu gue declare, oh bukan tren yang salah tapi sistemnya. Sistemnya yang membuat performa tren itu menurun. Sistemnya nggak bekerja, performa tren menurun. Nah, itu kritik gue terhadap
Jadi bukan langsung ke tren tapi ke sistemnya, itu beberapa waktu kalau kalian ngikutin video-videonya Red Sales TV. Nah, sistemnya bekerja, Trent Alexander-Arnold ya melakukan tugasnya dengan baik gitu loh. Untuk pertandingan kali ini nggak banyak melakukan crossing, tapi lihat dia sangat nyaman banget nusuk ke depan, seperti yang dilakukan di musim-musim lalu. Iya, nggak banyak melakukan crossing karena memang untuk, pertandingan malam tadi Spurs nggak main bertahan banget gitu, nggak main full full defense gitu. Dan gua nggak mau bahas terlalu banyak tentang, Mourinho yang kagak main parkir bus ya, karena kalau kalian ngikutin video-videonya Red Sales TV belakangan gue selalu declare, mau sampai kapan kita nungkulin tim-tim, main tidak parkir bus lagi gitu kan ya. Nah, kalau gue udah declare gitu berarti ketika, tim main nggak parkir bus juga gue nggak usah ngomongin lah ya. Artinya tim manapun berhak bermain sesuai strategi terbaik menurut mereka gitu. Sekarang tinggal balik lagi ke Liverpool. Jadi gue akan hanya membahas, Liverpool lah ya, maksudnya dari sisi Liverpoolnya. Ya kalau lu dihadapkan dengan challenge melawan 10 pemain di belakang ya bagaimana caranya supaya bisa mendobrak itu gitu kan. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngeluh tentang bagaimana, tim lawan itu bertahan gitu. Kemudian di lini belakang, Kapten Jordan Henderson luar biasa bertahan, eee, kalau tadi gue diingetin sama, rekan gue Ilhan, dia jadi CB tuh nggak sebanyak Fabinho jadi CB, tapi melakukan tugasnya dengan baik. Ya Jordan Henderson nggak diragukan lagi, taruh mana juga bagus gitu kan. Kemudian Nathaniel Phillips main setengah setengah babak di babak kedua. Babak pertama kayaknya itu Liverpool baru aja rilis video, update-nya tapi gue belum nonton. Tapi katanya sih itu, ketarik dia, babak pertama si Joel Matip, makanya dikeluarin. Kemudian Nathaniel Phillips dan di sini gue lebih mau banyak bahas tentang Nathaniel Phillips. Main setengah babak luar biasa. Kalian tahu lah ya betapa gue tuh nggak suka Liverpool kalau udah, bongkar pasang lini belakang. Berapa berapa kali gue udah declare di video-video sebelumnya, mendingan lu ubah komposisi di lini tengah daripada di lini belakang. Karena pertahanan itu, ini ya, kompleks ya, maksudnya lu harus, reguler bermain. Dan tentu saja gue rasa bukan gue doang yang berpikir seperti itu, bahwa lini belakang itu sebaiknya nggak sering bongkar pasang gitu ya. Tapi kan kondisinya musim ini berbeda, kita kehilangan, center back andalan kita gitu kan ya. Yang perlu di-mention adalah di match sebelumnya, itu Klopp masang Reece full time gitu ya lawan Manchester United. Ini sekali lagi membuktikan seberapa objektifnya Klopp dalam memilih pemain. Terlepas dari performanya Reece di pertandingan sebelumnya, tapi gue ngelihatnya ini lebih ke Klopp tuh lebih, objektif aja, dia lihat bagaimana performa pemainnya, siapa yang ready di sesi-sesi latihan sebelum pertandingan, pasti dinilai dari situ. Kemudian siapa yang terbaik, ya dia yang main gitu loh. Jadi nggak hanya apa ya, mengandalkan ya ini orang reguler main, jadi harus main terus gitu, nggak gitu loh. Jadi gua ngelihat di sini Klopp objektif sih menurut gua. Terakhir itu yang mau gue bahas adalah ya tentu saja front three, 3 di depan Firmino, Mane, Salah. Gua salah satu fans yang nggak pernah meragukan sejauh ini, nggak pernah meragukan 3 orang ini. Ketika sistemnya bekerja mereka akan cetak gol, itu udah jaminan. Ya walaupun sekali lagi mereka ini, kayak gitu ya, bukan pemain-pemain yang terbilang sangat skillful gitu ya. Jadi memang pemain-pemain ini memang tumbuhnya di Liverpool. Liverpool tuh bukan beli jadi ketika 3 ini didatangkan gitu. Dan 3 ini sangat-sangat berharap dengan sistem. Mereka tuh bukan pemain yang bisa, main di luar sistem. Jadi ketika sistemnya bekerja mereka tuh bisa gitu bawa tim. Bukan bukan. Ekspektasi gua nggak sebesar itu terhadap mereka bertiga. Jadi memang mereka masih sangat berharap dengan sistem dan pada akhirnya gue malah jadinya seneng sih ngelihat ngelihat bahwa tim ini tuh kolektif gitu, mainnya kolektif. Jadi sangat mengandalkan satu sama lain untuk agar sistemnya bekerja gitu. Kalau gue lihat kasusnya Manchester United lah, dari rival gitu ya. Ini sekarang ini Manchester United tim yang sangat berharap sama, sosok pemain. Salah satunya Bruno Fernandes tentu saja. Sebelum ada Bruno, kita lihat Manchester United berantakan kayak apa tahu. Bahkan Pogba nggak bisa ngangkat tim ini. Bruno datang mendingan lah. Tapi dalam 4 pertandingan terakhir, Bruno itu nggak cetak gol, nggak ngasih assist.
bener-bener nggak banyak perannya, kecuali di FA Cup ya. Tapi di liga 4 pertandingan terakhir di liga dia nggak banyak berkutik, akhirnya lihat kemarin kalah lawan Sheffield gitu loh. Jadi nggak terla ketika Bruno off, Manchester United off, dan gue seneng lihat Liverpool nggak jadi tim yang seperti itu gitu. Liverpool itu mengandalkan sistem, jadi ya balik lagi ke pelatih, gimana pelatih meracik, berbagai data. Gue kemarin baru aja baca tentang Liverpool itu salah satu tim yang udah, gue nggak tahu ya berapa banyak tim yang udah mengaplikasikan ini, tapi Liverpool itu punya tim, data analis gitu ya. Data analis itu biasanya ada di tim-tim apa ya, tim-tim kerjanya, IT gitu ya. Gua sendiri bekerja di bidang itu kan. Jadi dalam pembuatan program, website segala macem, ketika mau naikin brand, ini sistem analis ini memang, bidang pekerjaan yang, ya kalau dibilang baru ya nggak baru-baru amat, tapi memang udah ada expertnya gitu loh, sistem analis, data analis kayak gitu ya. Nah, Liverpool ini menggunakan ini, makanya seringkali klub tuh kalau lagi press conference bilang, "Ya gue, nunggu nunggu data dari mereka, data dari tim gue." Jadi klub juga bekerja berdasarkan data. Jadi gue senang melihat bagaimana tim ini, grup ini bekerja sebagai sebuah tim, satu kesatuan tim gitu loh. Mulai dari belakang sampai depan, dari apa namanya, istilahnya, dari garda terbelakang sampai garda terdepan ya itu connect gitu loh. Sehingga menjadi satu tim, satu kesatuan tim yang ya seperti Liverpool saat ini gitu loh. Dan kita pada akhirnya sekarang kembali ke kemenangan, ya belum bisa dibilang kembali ke jalur kemenangan karena baru sekali menang ya. Tapi ini sangat-sangat sekali lagi di preview gue udah bilang, kemenangan lawan Spurs akan sangat berarti bagi moral dan mentalnya para pemain juga, di klasmen juga berubah ya kan. Ini akan sangat-sangat berpengaruh. Belum bisa dibilang balik ke jalur kemenangan, tapi paling enggak udah bisa dibilang back on track gitu, balik ke jalurnya lagi gitu. Jadi kita akan lihat nanti Minggu kita akan tanding lagi lawan West Ham, kembali ke ibu kota, away lagi ya kan, dan kita lihat bagaimana performanya nanti Liverpool menghadapi West Ham gitu. Sejauh ini gue sangat puas dengan dengan hasilnya, dan ya tentu saja selamat menikmati teman-teman kemenangan ini. Jadi ya gitu aja kali ya untuk videonya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan di-subscribe channelnya untuk konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan untuk teman-teman yang biasa nonton video-video ini, tolong dibantu share-nya gitu ke sosial media biar teman-teman fans Liverpool yang lain juga tahu ada channel ini. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama saling sharing tentang Liverpool ya kan di video ini seperti biasa. Dan terakhir, nama gue Fernaldo Wibianto, sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.